Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaifuddin, NIM T 2019-6193. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yakni mengenai muamalah, faraid, dan juga tentang bab munakahat. Yang pertama tentang munakahat. Apa itu munakahat? Nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersetubuh, dan secara syarak bermakna akad yang menyimpan makna yang diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya. Hukum-hukum munakahat itu yang saya ketahui ada 3. Yang pertama sunnah. Sunnah hukum nikah adalah sunnah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunnah bagi seorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Jadi hukum sunnah ini berlaku pada orang yang mampu untuk melaksanakannya. Terus yang kedua, sunnah ditinggalkan. Maksudnya lebih baik nikah itu ditinggalkan, tidak dilakukan bagi seorang yang sebenarnya menginginkan nikah namun tidak memiliki kelebihan harta untuk ongkos menikah, untuk nafkah seorang istri. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya orang tersebut menyibukkan diri untuk mencari nafkah, beribadah, dan berpuasa sambil berharap semoga Allah mencukupi hingga memiliki kemampuan. Yang ketiga adalah makruh. Nikah adalah makruh. Ini berlaku bagi seorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian ataupun karena penyakit sehingga dia pun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Sekalipun jika dipaksakan menikah, maka dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat ia laksanakan. Selanjutnya, syarat dan urutan yang berhak jadi wali nikah. Wali sendiri. Wali artinya adalah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan kondisi seorang perempuan. Wali paling utama ialah ayah, terus ke bawah kakek, jalur ke atas kakek, jalur ke samping saudara laki-laki seayah seibu, saudara lelaki seayah. Jalur ke bawah anak lelaki saudara lelaki seayah seibu. Terus jalur ke bawah anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikian juga urutan-urutan yang ada. Apabila tidak ada ahli waris atau wasobah, maka yang menjadi wali adalah hakim. Selanjutnya, syarat wali dan saksi. Tidak semua orang itu bisa menjadi wali dan saksi dalam pernikahan. Ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh wali dan saksi. Wali dan 2 saksi membutuhkan 6 persyaratan, yaitu Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 lelaki, dan terakhir 6 adil. Yang dimaksud adil di sini ialah sifat seorang muslim yang menjaga diri dan martabatnya dari hal-hal yang fasik. Selanjutnya kita membahas tentang muamalah.
Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita akan senantiasa berhubungan dengan orang lain. Karena bagaimanapun ia memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan lawan interaksi sosialnya. Atau bahkan juga kita membutuhkan lawan interaksi dengan keluarga kita sendiri. Dalam interaksi sosial, secara syariat, manusia dibatasi oleh upaya memenuhi hak dan kewajiban sebagai wujud tanggung jawabnya. Dalam muamalah, itu ada yang namanya akad dalam fikih. Yang dimaksud dengan akad secara maknawi itu adalah sebagai ikatan batin, kontrak sosial, sebagaimana layaknya pernikahan, jual beli, berserikat, dan sebagainya. Pembagian muamalah yaitu yang saya ketahui jual beli, jaminan, gadai, pemindahan hutang atau hiwalah. Terus tafjiz itu jatuh, bangkit. Terus al-hajru, batas bertindak. 7 perseroan atau perkongsian atau yang disebut dengan syirkah. Lanjut yang ke-8 yaitu perseroan harta dan tenaga atau al-mudorobah yang berlaku di sawah, sewa menyewa tanah atau al-musakoh atau itu mukhobaroh, terus upah, terus gugatan, terus pembebasan atau suluh, terus pembagian hasil pertanian atau musakoh, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas tentang mawaris. Mawaris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Ahli warisnya itu orang yang masih hidup yang ditinggalkan untuknya beberapa harta, baik itu harta yang bergerak dan tidak. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dalam syariat Islam. Umumnya mawaris ini disebut dengan faraid. Rukun mawaris itu ada ahli waris, terus pewaris atau orang yang meninggal, dan juga harta warisnya. Sebab-sebab orang bisa menerima warisan itu ada 3. Yang pertama karena keturunan atau nasab. Yang kedua karena nikah. Terus yang ketiga karena wala. Wala itu orang yang memerdekakan. Berarti yang mendapat warisan itu tuan dari si budak yang dimerdekakan. Oke, terima kasih. Mungkin ini cukup dari saya. Sekian. Ini hanya yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.